صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nisa Mutmainnah Al-Jundi dengan NIM 22150500026. Baiklah, di video ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait makalah kelompok 1 yang berjudul Konsep Pendidikan Menurut Quran Surat An-Nisa ayat 97-100. Yang pertama, respon dan tanggapan saya terhadap makalah kelompok 1, bahwasannya dapat disimpulkan isi makalah secara keseluruhan, yaitu yang pertama bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila faulaika asallahu ay ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muraghaman katsiran wa sa'atan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allahi wa kana Allahu ghafuran rahima. Artinya, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi itu tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dimaksud, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang pertama, menurut tafsir ahkam, Quran Surat An-Nisa ayat 97 mengandung hukum wajibnya hijrah bagi yang tidak dapat menjalankan agama dengan bebas. Yang kedua, penegasan bahwa alasan tertindas tidak sah jika masih punya kemampuan untuk pindah.
ketiga, hukuman atas kelalaian adalah neraka karena mengabaikan kewajiban menjaga iman. Yang kedua, menurut tafsir At-Tabari, Quran Surat An-Nisa ayat 98 mengandung: pertama, konteks pengecualian. At-Tabari menekankan bahwa ayat ini memberikan pengecualian bagi individu yang tidak dapat berhijrah karena faktor usia, fisik, ataupun keterbatasan pengetahuan. Yang kedua, definisi mustad'afin. Istilah ini merujuk pada mereka yang benar-benar lemah dan tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan hijrah. Yang ketiga, tidak dikarenakan dosa bagi mereka yang termasuk dalam kategori ini. Allah tidak membebankan kewajiban hijrah dan mereka tidak dianggap berdosa dan ketidakmampuan tersebut. Dengan demikian, At-Tabari menegaskan bahwa hukum hijrah tidak berlaku bagi mereka yang tidak mampu melakukannya karena alasan yang sah, seperti keterbatasan fisik atau pengetahuan. Yang ketiga, menurut tafsir Jalalain, Quran Surat An-Nisa ayat 99 mengandung: pertama, ayat ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 98, tentang orang-orang yang tidak mampu berhijrah. Yang kedua, Allah memberikan ampunan kepada mereka karena uzur yang sah. Yang ketiga, asa atau mudah-mudahan dalam konteks ini menunjukkan akan diberi ampunan, bukan sekedar harapan biasa. Yang keempat, menurut tafsir Al-Qurtubi, Quran Surat An-Nisa ayat 100 mengandung: pertama, konteks ayatnya. Ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin agar tidak mengikuti ajaran atau pendapat sebagian ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang dapat menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Yang kedua, peringatan terhadap tipu daya. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa beberapa ahli kitab berusaha menimbulkan fitnah dan keraguan di kalangan umat Islam dengan tujuan agar mereka kembali kepada kekafiran setelah menerima hidayah iman. Yang selanjutnya, larangan mengikuti mereka. Imam Al-Qurtubi menekankan bahwa mengikuti ajakan atau pendapat mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam dapat menyebabkan seorang terjerumus kembali ke dalam kekafiran. Selanjutnya, ayat ini diturunkan berkaitan dengan upaya seorang Yahudi yang mencoba menimbulkan perselisihan antara suku Aus dan Khazraj di Madinah dengan mengingatkan mereka pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW menengahi dan ayat ini turun sebagai peringatan. Selanjutnya, relasi surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 ini dengan pendidikan. Yang pertama, pentingnya mencari ilmu dan meninggalkan kebodohan. Yang kedua, uzur yang diterima dan yang tidak diterima. Yang ketiga, keutamaan berjuang di jalan Allah. Yang keempat, niat yang ikhlas. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.